Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana kasus satu ini ada seorang murid yang membolos. Pada saat guru keluar kelas, dia ikut keluar kelas. Dan pada saat guru masuk selanjutnya, dia akan meminta temannya untuk mengabari dirinya untuk masuk ke kelasnya. Nah, di sini saya sebagai pengamat dan Pak Lukman sebagai coach kepala sekolah, Bu Reni sebagai coach wali kelas. Mau tahu video selanjutnya? Yuk ikuti video selanjutnya ini. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam, bisa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baiklah, kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Pak Lukman ya. Dimana saya di sini sebagai pengamat dan saya akan melihat mengamati praktek coaching yang akan Bapak Lukman laksanakan bersama Bu Reni. Hari ini saya bertindak sebagai pengamat atau observer dengan praktek coaching yang sama-sama kita ketahui melalui Tirta, melalui Alutita, di mana ada tujuan, terus di situ kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Lukman. Yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang akan Pak Lukman laksanakan pada kegiatan coaching ini? Ya, terima kasih Bu Isa. Insya Allah nanti rencananya kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ini adalah mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana nanti yang secara aktif dan spesifik akan Bapak Lukman lakukan di kegiatan coaching ini? Ya, karena saya mengambil kompetensi mendengarkan aktif, jadi saya sebagai coach berusaha mendengarkan setiap permasalahan apa yang disampaikan oleh coach secara aktif dan berusaha untuk bisa mencari solusinya. Oh, baik. Jadi rencana aksi yang spesifik yang Bapak nanti lihat di coach ini adalah mendengarkan aktif coach agar mendapatkan solusi-solusi yang akan dilakukan oleh coach, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Bapak Lukman. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak Lukman inginkan dalam proses coaching ini? Ya, indikatornya adalah coach mampu menyelesaikan masalah yang dialami dengan apa yang menampilkan masalah dan diberikan solusi oleh coachnya. Oh, baik. Jadi permasalahannya nanti biar coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, gitu ya Pak ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Mungkin hanya itu dari saya. Selesai pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini. Silakan Bapak Lukman dan Bu Reni melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan alur Tirta. Silakan Bapak Lukman sama Bu Reni untuk melakukan kegiatan coachingnya. Iya, terima kasih. Kita lagi ngobrol Bu. Ini jamnya siapa? Jamnya buka Bu. Tuh kan jamnya buka kok di sini. Bukanya sudah masuk belum? Masih belum Bu. Kayaknya belum sih Bu. Sudah?
Bener belum? Nanti kita cek Bu. Ya, ya sudah. Terus kok masih di sini? Soalnya Ibu datang ke sini. Iya Bu. Ntar lagi kita mau ke kelas juga Bu. Kan kalau semisal sudah dikasih tahu sama Bu Ana kan? Iya. Iya, kan kesepakatan kelasnya juga sudah nggak boleh di sini toh. Iya Bu. Iya. Kita minta maaf Bu. Maaf Bu. Ya, oke. Udah, ini kan sudah yang kesekian kali. Iya Bu. Jadi Bu Reni minta izin memanggil orang tua kalian ya. Oke. Iya Bu. Iya kan? Iya Bu. Iya Bu. Oh, ya udah. Oke, sekarang kembali dulu ke kelas. Nanti saya ngobrol dengan Bu Ana dulu. Iya, Bu. Setelah itu saya siapkan surat-suratnya. Saya berharap ini kejadian terakhir saya bertemu dengan kalian. Iya. Iya, Bu. Gitu? Iya Bu. Makasih Oke, Bu. silahkan kembali. Mohon maaf Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mohon izin mengganggu. Ya silakan berani. Bapak permisi. Ya. Begini Bapak, saya itu sedikit mengalami kesulitan. Oke. Ada siswa saya tuh yang sangat kreatif Bapak. Kreatif gimana maksudnya? Gini Bapak, jadi dia itu kalau semisal ada guru yang keluar dari kelas, dia itu juga ikut keluar Pak, pergantian jam gitu loh Pak. Nah, saat guru itu masuk, dia itu minta temannya untuk WA dia, langsung ikut masuk ke kelas. Kayak gitu Pak, kreatif sekali ya Pak ya. Iya. Kreatif ya terus. Iya. Gimana? Respon guru yang pengajarnya bagaimana? Nah, kalau gurunya itu pas datang on time Pak, ditegur. Tapi ya dia punya banyak alasan untuk itu. Tapi kalau semisal gurunya waktu ada dinas luar atau pas gurunya itu telat masuk ya nggak bisa negur gitu loh Pak. Terus bagaimana respon siswanya? Kalau semisal siswanya ditegur itu punya banyak alasan Pak. Jadi dari A, B, C, D, pokoknya ada aja alasannya gitu loh Pak. Ya. Dari mulai ke kamar mandi, lapar lah, kayak gitu Pak. Terus gimana respon teman-teman satu kelas? Nah, teman-teman satu kelasnya ini Pak, kalau semisal posisi dia bolosan kayak gitu, kan dia otomatis iri ya Pak ya. Iya. Kok enak bisa ke kantin gitu. Akhirnya protes lah ke saya. Ini kenapa Pak? Nah, ini suka ke kantin, kok nggak ditegur kayak gitu. Saya juga Pak yang kena. Kemudian apakah Bu Reni sudah menyampaikan masalah ini ke guru BK? Ke guru BK sudah. Jadi sempat kan suatu saat dia ke kantin, saya bilang ke guru BK pada saat itu, terus sudah ditegur Bu Ana juga, aku guru BK. Tapi ya dia cari-cari alasan lagi Pak. Jadi guru BK-nya sudah angkat tangan. Oh gitu ya. Iya. Terus rencananya Bu Reni dengan Bu Ana sebagai guru BK bagaimana? Gini, jadi ceritanya saya ini mohon izin ke Bapak. Ya. Saya mau memanggil orang tua siswa. Jadi saya mau membuat kesepakatan ulang dengan orang tua dan siswa. Jadi harapannya nanti orang tua nih, saya, orang tua dan siswa bisa membuat kesepakatan belajar bareng-bareng. Sehingga nggak cuma saya sama Bu Ana ya, yang ngontrol putranya, tapi juga si putra ini dan orang tuanya juga Bapak. Oh, gitu. Begitu rencananya. Bagus Bu Reni. Demikian dengan demikian orang tua juga bisa terlibat Ya, dalam begitu menangani maksud masalah saya. putranya. Kemudian apakah Bu Reni sudah menyiapkan untuk suatu kesepakatan dengan orang tua? Ini ada draftnya Bapak, tapi masih belum saya koreksi ulang. Oh, gitu. Rencana nanti saya koreksi ulang ke Bapak, saya ajukan ke Bapak sebagai draft nih Bapak. Mohon mungkin Bapak bisa cek dulu. Ya, ini kalau bisa sekalian diberi Iya. materai Bu. Oh iya Biar Bapak. kita memiliki dasar hukum. Siap. Nanti saya siapkan materainya juga sekalian ya Pak ya. Oke. Siap. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak? Ya, insya Allah saya dukung Bu Reni
karena ini kan semua untuk kebaikan Iya, siswa dan Pak. sekolah kita, biar apa ya, agar belajar di sekolah kita berjalan dengan Kondusif. lancar. Iya, kondusif. betul, Bapak. Iya. Siap. Iya, berarti Betul. Bapak sudah setuju ya? Nanti saya mintakan ke TU untuk surat-suratnya, saya ajukan ke Bapak lagi. Iya, silakan Bu Reni, Iya. semoga berjalan lancar. Amin. Makasih ya, Bapak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Tepuk tangan, baik tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Tadi Bapak Lukman dan Bu Reni sudah melakukan praktek coaching yang sangat baik kalau menurut saya, di mana tadi sudah terlihat bagian alur tirtanya. Ada di situ identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Nah, baik di kegiatan hari ini ada pertanyaan untuk untuk Pak Lukman sebagai coachnya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, indikator keberhasilan dari praktek coaching ini, apa yang Bapak Lukman lakukan dengan Bu Reni? Oke, terima kasih Bu Isa. Setelah saya melakukan coaching dengan Bu Reni, indikator ketercapaian yang didapat yaitu saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Oke, baiklah. Kemudian untuk yang kedua Pak Lukman adalah tadi kan di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian berfokus pada keterampilan keterampilan coach yang sudah sangat baik ini tadi sudah Bapak Lukman laksanakan. Sekarang untuk pertanyaannya, kompetensi apa yang Bapak Lukman ingin capai di kegiatan coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu setelah tadi saya mencoba mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach, maka berikutnya saya mencoba untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, yang mana dengan pertanyaan tersebut coach secara tidak langsung dapat menemukan solusi yang diharapkan seperti itu. Oh gitu ya, baik sekali Pak Lukman. Artinya memang ketika kita sudah menjadi pendengar yang aktif, akan menemukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coach ini bisa menggali sendiri solusi-solusi yang dihadapi, ya, solusi-solusi dari permasalahan si coach ini sendiri, mengeluarkan ide-idenya. Padahal sebenarnya si coach ini aslinya sudah pada dasarnya sudah memiliki potensi seperti itu. Akan tetapi istilahnya kalau orang Jawa bilang ya perlu pancingan-pancingan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini dapat mengeluarkan ide-idenya. Nah, memang itulah yang diharapkan dari praktek coaching ini. Terima kasih banyak Pak Lukman, Bu Reni atas kesempatan kali ini bisa saya di sini saya bisa menjadi observer pada kegiatan coaching kali ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk saya, untuk kita semuanya, untuk melakukan praktek coachingnya untuk kedepannya. Saya akhiri dengan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Kalau pengen komentar, silakan nih komentar di bawah. Kita akan melanjutkan dengan kasus yang kedua. Mari kita menyaksikan kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan lanjut di kasus yang kedua, yang mana pada kasus ini ada seorang guru yang bernama Bu Iza menginginkan agar proses pelajaran di tahun ajaran berikutnya lebih baik dan lebih menyenangkan.
Di sini saya sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Reni sebagai coach dan Bu Iza sebagai coachee. Bagaimana proses coaching yang akan dilaksanakan? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Reni, Bu Iza? Baik, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melaksanakan proses coaching, yang mana nanti saya akan mencoba melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching yang akan ibu-ibu lakukan. Siap. Kemudian karena hari ini saya sebagai observer atau pengamat, dengan praktek coaching yang sama-sama kita ketahui, kita nanti akan melalui alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi yang akan dilakukan, dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Reni selaku coach. Iya. Sini kompetensi coaching apa yang ingin Bu Reni kembangkan? Jadi kan kompetensi coaching kan ada 3 ya Pak ya. Iya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama pertanyaan berbobot. Nah karena saya dan Bu Iza ini teman sebaya, teman sejawat, jadi saya lebih menekankan pada pertanyaan berbobot. Bagaimana cara saya untuk menggali pertanyaan yang bisa memancing Bu Iza memberikan solusi. Ya. Kemudian dari kompetensi yang Ibu Reni sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang mana, bagian kompetensi mana yang kira-kira akan didalami secara spesifik dan akan diobservasi lebih lanjut? Nah, jadi kita kan menggunakan tirta ya Pak G. Nah, jadi kita menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, serta tanggung jawab, komitmen. Nah, jadi saya itu pinginnya diamatinya untuk bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Jadi terjawab dari langsung dan pertanyaan tidak langsung. Jadi bagaimana cara saya melontarkan pertanyaan langsung dan tidak langsung untuk bisa menggali tirta itu sendiri Pak. Iya. Menurut Bu Reni sebagai coach, kira-kira apa indikator pencapaian dan dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Kalau semisal saya berhasil sebagai coach, itu saya harapkan Bu Iza nih mampu untuk ngobrol langsung dengan saya, terus menjelaskan tujuannya beliau sedang galau, terus rencananya beliau ke depan mau ngapain, terus lupa tadi identifikasi masalah juga ada. Setelah itu nanti kita, karena coach itu juga bertanggung jawab bareng-bareng, jadi bagaimana kita berdua membangun komitmen, jadi dengan bahasa santai atau bahasa-bahasa yang ya nggak formal lah Pak, karena kan kita teman sejawat. Iya. Baik Bu Reni, Bu Iza, demikian pertanyaan bisa saya sampaikan. Monggo setelah ini silakan bisa melaksanakan praktek coaching sesuai dengan alur kita yang ada. Siap. Semangat Bu ya. Semangat. Hai Bu Iza. Hai, ngapain? Bu Iza lagi coret-coret apa? Ya ini Bu Reni, saya sedang menggambar ini, mencoret-coret sesuatu ini. Apa yo sesuatu ayo. Iya ini Bu Reni, sebenarnya saya juga ini galau. Sebenarnya saya dari kemarin saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Reni loh. Oh iya? Iya. Aduh aku jadi terharu, gimana? Apa yang bisa saya bantu? Iya, gini loh Bu Reni. Saya itu pengennya di sekolahan kita itu loh, di tahun ajaran baru itu pembelajarannya itu tidak seperti ini aja gitu loh. Oh, tidak seperti ini aja yang gimana nih? Tidak monoton. Pembelajarannya menyenangkan bagi anak. Oke. Gitu. Bu Iza kemarin yang diseminasi itu ya, Iya, yang guru penggerak betul. itu kan? Jenengan kan sudah saya kasih sedikit kan, kita kan Seru banget tuh itu Bu. Nah, makanya itu Bu Reni. Terus gimana nih rencananya Bu Iza? Kok kayaknya gimana Bu? Jelasin dong Bu, jelasin. Iya, gini Bu Reni. Saya pengennya itu yang pertama yang saya lakukan itu diskusi dulu sama
kepala sekolah ya Mbak. Oke, Nah, terus menurut Bu berisi Reni kepala gimana? sekolah? Iya kan ya Bu Reni ya? Iya sih Bu, soalnya kalau semisal diskusi sama guru, kira-kira mendukung nggak Bu? Kalau namanya guru itu ada mendukung dan ada yang tidak Bu Reni. Kayak jenengan kan sudah tahu sendiri. Nah, setelah saya berdiskusi sama kepala sekolah dan kebetulan sih kemarin saya sudah berbisik-bisik sama kepala sekolah Bu Reni. Oke, Dan insya Allah beliau mendukung. mendukung angan-angannya Bu Iya. Iza ini ya. Setelah itu baru saya akan diseminasi lagi untuk menyamakan persepsi kita. Gitu. Oke, baik. Bu Isa sudah ngobrol dengan kepala sekolah, terus Bu Isa juga sudah punya planning nih. Kira-kira rencananya setelah itu diseminasikan ya Bu ya? Iya. Terus menurut Bu Iza nih ada hambatan atau penguat gitu? Soalnya kan nanti ada orang tua siswa, Iya. terus ada siswanya juga, terus ada teman-teman guru gimana? Iya, sebenarnya kalau hambatan itu kita juga sudah tahu lah Bu Reni ya. Namanya guru di sekolah kita itu kan Iya, ada yang apa? rajin. Ada yang mau berubah, Iya. ada yang tidak. Nah, di situ saya akan mendefinisikan agar persepsi kita itu sama. Oke. Dimana biar guru-guru semuanya itu merubah mindset, mau berubah. Di samping itu juga Bu Reni, kendala kita kan hanya punya 2 kelas kan Bu Reni. Punya 2 kelas. Kelasnya juga paralel. Jadi kita itu untuk menyiapkan alat dan bahan pembelajaran itu akhirnya tidak bisa 100%. Iya Gitu. memang kendalanya gitu ya kita itu ya. Terus yang ketiga itu kita itu masih berpatokan pada LK Bu sebenarnya. Iya. Nanti di kurikulum, apalagi nanti di kurikulum Merdeka itu LK itu Sudah nggak dipakai lagi. Iya, itu Bu Reni. Dan saya pengennya itu menerapkan itu loh Bu Reni yang saya dapat dari CGP yang Bu Reni sudah Yang saya diseminasi kasih tahu. kemarin, Keyakinan kelas, Oke. penerapan KSE, ternyata penerapan KSE seru ya Bu Reni Iya. ya. Jadi kita kayak nggak menilai siswa itu hanya dari apa ya, dari nilai aja, Iya. tapi emosionalnya siswa juga dapat juga ya. Ternyata juga saya itu tertariknya di stop itu loh Bu Reni. Ada yang tarik nafas. Saya kira di TK nggak bisa kan. Ternyata seru ya Bu Ternyata ya. seru kan Bu Reni, kita sama-sama Iya. melakukannya kan kemarin kan. Gitu Bu Reni. Nah, terus tadi Bu Iza sudah tahu ya kira-kira Bu Iza pengen angan-angannya kayak apa. Terus Bu Iza juga sudah bisa mengidentifikasi mana yang jadi hambatan, Hambatan. tantangan kali ya. Iya. Kalau hambatan kok kayak Menghambat benar. Kalau tantangan mungkin lebih kayak jadi perjuangan kita ya. Terus kira-kira yang mendukung apa lagi Bu? Kalau yang mendukung Pengawas gimana, sebagai kekuatan saya ini ya Bu Reni ya, saya berani untuk istilahnya mempunyai angan-angan seperti itu tuh. Yang pertama terutama kepala sekolah Oke. itu sangat mendukung sekali. Kemarin saya bisik-bisik juga pun dia itu sangat antusias gitu. Wah. Asik-asik Bu, asik. Nah, terus yang kedua itu kita di sekolah kita kan didukung dengan banyaknya alat permainan, banyaknya alat kebutuhan siswa itu sebenarnya ada semuanya. Iya. Tinggal kita bisa maksimalkan apa enggak kan ya Bu ya. Itu kekuatan saya untuk istilahnya pengen melakukan perubahan di pembelajaran tahun baru ini. Oke. Nah, Bu Iza nih sudah diidentifikasi masalah, sudah rencana aksinya. Saya rasa keren. Bu Iza jangan menyerah di tengah jalan loh ya. Insya Allah Karena enggak. kita patah hati loh Bu Iya, Iza. insya Allah kita juang sama-sama Bu Reni. Saya Saya bantu, Bu Iza. juga minta bantuan ke Bu Reni siap. untuk untuk melaksanakan rencana saya ini. Dan saya juga akan membuat pembelajaran alat pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa anak-anak didik kita di sekolah ini tuh merasa betah, nyaman, dan tidak akan tertekan dengan pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ini kelihatan natural bagi anak-anak dan mengena
ke anak-anak gitu loh, sehingga dia itu apa ya, istilah orang Jawa itu nyantol di kepala gitu. Oke, Bu Iza, semangat. Terima Tetap kasih, Bu semangat. Terima kasih, Jangan Bu Reni. berjuang, jangan Iya. berhenti di tengah jalan ya. Iya, terima Nanti kasih. saya bantu. Iya. Ini kayaknya kepala sekolahnya ada tuh. Kita mau ke sana nggak? Iya, ada ya Bu Reni. Ada. Ya Ayo. kita jalan ke situ yuk. Ayo. Sekalian di ini. Baik, selamat Bu ya. Tadi Terima sudah kasih, melakukan Pak. proses kucing dengan baik. Sudah lega. Alhamdulillah. Menurut saya tadi sudah terlihat alur ceritanya, kemudian sudah menunjukkan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah disampaikan. Baik, untuk berikutnya saya akan mencoba kembali mengajukan pertanyaan untuk Bu Reni sebagai coach. Pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator Bu Reni untuk bisa pencapaian atau pengembangan yang diinginkan. Karena tadi sebelumnya itu saya lebih menekankan pada pertanyaan berbobot nih Pak G. Oke. Jadi ketika selama proses coaching tadi itu saya berusaha untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa itu bisa berbobot. Jadi sehingga itu bisa memantik jawaban dari Bu Iza, menggiring pertanyaan saya, menggiring jawabannya Bu Iza untuk mendapatkan solusi. Begitu. Ya, bagus sekali ya Bu Reni. Kemudian dari kompetensi yang ingin dikembangkan, kira-kira apalagi yang perlu dikembangkan oleh Bu Reni agar hasil coaching ini bisa lebih baik lagi? Hal yang ingin saya kembangkan karena ini pada pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi saya juga harus mengupgrade diri ternyata. Jadi untuk mengimbangi pertanyaan dan jawaban dari Bu Iza ini ternyata saya juga harus belajar lebih lanjut apa yang sebetulnya ingin Bu Iza sampaikan. Ya. Baik, demikian Bu Reni dan Bu Iza pertanyaan setelah Anda berdua melakukan coaching, dan memang itulah yang diharapkan dari coaching ini. Semoga akan menjadi lebih baik lagi untuk berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah, tadi kita sudah lihat proses coaching di kasus yang kedua. Mari kita lanjutkan di proses coaching di kasus yang ketiga. Penasaran? Mari kita lihat. Yuk. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bertiga sedang melakukan kasus 3, di mana kasus 3 ini ada seorang siswa yang dia itu ditunjuk sebagai kandidat debat bahasa Inggris, tapi dia merasa nggak pede. Nah, di sini ada Pak Lukman sebagai Fahmi untuk coachnya, dan ada Bu Iza sebagai guru, sebagai coachnya. Baik, penasaran nggak? Kira-kira kayak apa keseruan Bu Iza dan Pak Lukman? Oke, kita next untuk melihat bagaimana alur coaching yang akan dilakukan. Sampai bertemu. Oke, selamat pagi Bu Iza. Selamat pagi Bu Reni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Iza? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bu Iza, hari ini kan kita Bu Iza sama Pak Lukman mau coaching ya. Iya. Nah, ini saya mau nanya-nanya sedikit, boleh lah ya? Monggo. Baik, Bu Iza, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Iza kembangkan saat ini? Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan di coaching ini pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri saya secara penuh Oke. terhadap kegiatan coaching ini. Oke, keren. Jadi menghadirkan diri secara penuh Iya. Bu Iza ya. Lalu dari satu rangkaian nanti, bagian spesifik mana yang Bu Iza pengen saya sebagai pengamat itu mengamati secara spesifik? Oh gitu. Jadi kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik pada kegiatan coaching ini yaitu dituju pada coaching ini adalah rencana aksi psikoci. Oke. Di mana rencana coaching ini dapat membuat aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan di-sharing ke kita.
Oke, itu selaras dengan hadir penuh secara tadi gitu ya, Bu ya. Lalu kira-kira indikator ketercapaian apa yang pengen Bu Iza tampilkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya terapkan, yang ingin saya sampaikan dari proses coaching ini adalah yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Oke. Terima kasih Bu Iza. Sama-sama. Keren sekali, 2 jempol untuk Bu Iza. Setelah ini saya akan menyaksikan langsung bagaimana proses Bu Iza coaching. Semoga sukses. Amin. Oke. Terima kasih Bu Reni. Semangat. Sambil main HP boleh Bu Iza? Assalamualaikum. Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam Bu Iza. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Iza. Baik ya. Terus perasaannya gimana hari ini? Ya lumayan bisa, agak senang lah. Agak senang. Oke. Mohon maaf ya Fahmi ya, Bu Iza di sini mengganggu sedikit waktunya Fahmi. Begini Fahmi, Bu Iza dengar Fahmi itu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten untuk mewakili sekolah kita. Tetapi yang Ibu lihat, Fahmi kok kelihatannya kurang begitu semangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Sehingga Fahmi itu kok merasa kurang semangat untuk mengikuti lomba ini. Iya Bu Iza, memang saya kemarin ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti lomba pidato. Cuman saya itu merasa belum percaya diri untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Itu bisa. Oh begitu. Jadi Fahmi masih belum percaya diri seperti itu. Iya. Coba sih jelaskan mengapa Fahmi itu kok merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato dalam pidato bahasa Inggris ini di tingkat kabupaten untuk mewakili sekolahan kita. Iya bisa, karena saya itu merasa kurang pantas untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris ini. Karena dulu itu saya pernah ikut lomba yang sama, yang jenis, tapi gagal bisa. Jadi saya itu merasa gimana ya, kurang percaya diri gitu loh untuk mengikuti lomba berikutnya. Seperti itu. Nah coba sekarang Bu Guru, Bu Iza pengen tahu sih, bagaimanakah perasaan Fahmi saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris? Sekolahan itu menunjuk Fahmi karena Fahmi itu aslinya mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Fahmi sendiri, apa sih kemampuan Fahmi dalam pembelajaran? Berusaha. Saya ini suka baca buku teks bahasa Inggris, kemudian nyanyi lagu bahasa Inggris, nonton film yang teks bahasa Inggris, dan sebenarnya saya juga mampu untuk menyampaikan informasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus kemampuan Fahmi itu dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh Fahmi untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana Fahmi agar Fahmi itu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Saya berusaha untuk menemui Pak Yusuf sebagai guru bahasa Inggris. Akan mencoba untuk agar Pak Yusuf membantu saya untuk berlatih berpidato menggunakan bahasa Inggris yang bagus. Kemudian saya akan mencoba setelah itu praktek berpidato menggunakan bahasa Inggris di depan Pak Yusuf dan teman-teman di kelas agar rasa percaya diri saya itu tumbuh lagi seperti itu, sehingga saya merasa kegagalan kemarin itu bukan hal yang harus disesali seperti itu.
Nah, bagus sekali kan ternyata rencana Fahmi luar biasa sekali. Dan Bu Guru yakin Fahmi mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Fahmi alami. Nah, apakah sekarang Fahmi sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih bisa. Oke Fahmi, sama-sama ya Fahmi. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Fahmi betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Nah, selanjutnya nih, adakah komitmen bagi Fahmi untuk mengikuti lomba ini? Apa komitmen Fahmi dalam mengikuti lomba ini? Komitmen saya, karena saya diberi amanah oleh sekolah untuk mengikuti lomba ini, saya akan berusaha berlatih dengan sungguh-sungguh, dibimbing oleh Pak Yusuf dan juga ada support dari teman-teman saya Ibu, agar proses pelatihan saya dapat berjalan dengan lancar. Dan ini menjadi jalan ikhtiar saya. Mudah-mudahan dari lomba ini akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk saya dan sekolah kita. Oke, bagus sekali. Bu Guru sangat setuju sekali Fahmi dengan komitmen Fahmi yang berikan. Mudah-mudahan Fahmi sukses dan bisa menjadi juara. Terima kasih Biza atas sarannya. Good luck Fahmi, semangat, semoga Semangat, Bu. sukses. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Biza, keren banget. Terima Biza kasih, sudah Bu melakukan Reni. serangkaian coaching yang sudah keren tadi tuh, luar biasa Bu. Nah Bu Iza, saya boleh nanya-nanya ya? Iya, Oke. monggo, Bu Reni. Menurut Bu Iza, indikator ketercapaian apa yang sudah Bu Iza lakukan dan kira-kira sudah terpenuhi belum Bu? Indikator keberhasilan dari kecapean dari kegiatan coaching ini ya, ini bagaimana si coaching ini akan melaksanakan aksi yang sudah dibuatnya Oke. tadi, terus solusi-solusi rencana yang akan dibuat untuk melakukan solusi itu, untuk mencapai solusi itu. Oke, baik. Dari catatan saya bacakan catatan saya Bu ya. Ini penilaian saya secara subjektif sih, Bu Iza sudah baik menghadirkan diri dalam membantu Fahmi untuk percaya diri lagi. Jadi apa yang sudah Bu Iza lakukan selama proses coaching itu sudah menampilkan proses tirta Bu Iza. Jadi dan saya rasa Fahmi itu jadi lebih semangat setelah mendapatkan support dari Bu Iza tadi. Jadi Bu Iza sudah berhasil memberikan kehadiran penuh untuk mensupport Fahmi ini Bu Iza. Oke, satu pertanyaan terakhir. Bu Iza, kira-kira kompetensi apa yang pengen Bu Iza kembangkan lagi setelah proses coaching ini selesai? Di awal saya sudah mengatakan bahwa saya di sini akan menghadirkan secara penuh kehadiran ya. Dengan di samping itu juga saya di sini akan sebagai pendengar aktif, dengan tujuan adalah saya akan menggali terus menggali terus potensi yang ada di dalam dirinya si Fahmi ini untuk mencapai sebuah solusi dan ingin meningkatkan keterampilan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, keren sekali Bu Iza. Oke, kita berjumpa di coaching selanjutnya Bu Iza. Oke, terima kasih Bu Rani. Oke, kita sudah melihat kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, kira-kira menurut kalian, menurut Bapak Ibu sekalian di sini, yang paling menarik kasus berapa nih? Atau Bapak Ibu punya pemikiran lain yang nggak sama seperti kita? Boleh Bapak Ibu tuliskan di komen. Boleh juga kasih masukan ke kita bagaimana harusnya kita seperti apa dalam proses coaching ini. Nah, kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.